Shalom Aleihim. Alaihim Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Oktober 2021. Karena semua orang telah berbuat dosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Rasul Paulus melalui Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kita ini pada dasarnya orang berdosa. Kata Paulus, Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Paulus juga mengatakan, saudara, Sebab itu, karena seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, adakah di antara kita, saudara, yang berani mengklaim dirinya sebagai orang yang benar, saleh, tidak bercacat dan tidak berdosa, saudara? Firman Tuhan di atas telah mengatakan bahwa semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa. Pemazmur pun menyampaikan, Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bajak, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 3. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita masih mengklaim diri kita benar, saudara, tidak berdosa? Jika tidak berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak akan di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Kalau demikian, saudara, kalau kita yang telah berbuat dosa, bagaimana kita yang berdosa ini dapat dipulihkan, dapat dibersihkan, dapat diselamatkan, saudara? Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengatakan bahwa untuk dapat masuk ke surga, kita harus dilahirkan kembali, saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Di dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan, saudara. Allah telah merancangkan keselamatan ini melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengorbankan nyawanya, saudara, demi keselamatan manusia, keselamatan kita semua orang yang berdosa ini. Yesus mau menanggung semuanya di atas kayu salib. Dia rela mati, saudara, mati tergantung di kayu salib, wafat dan bangkit pada hari ketiga. Untuk mendapat keselamatan itu, kita harus percaya akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan bangkit di hari ketiga serta naik ke surga ini, saudara. Kita mau mengimani akan pengorbanan Tuhan Yesus ini hanya dengan cara iman. I-M-A-N, iman. Kita dapat dipulihkan, dibersihkan dari dosa, saudara. Kita dapat diselamatkan. Dengan iman yang percaya penuh ini, saudara-saudara, kita harus tunjukkan dengan pertobatan sejati, saudara. Bukan sekadar pertobatan tobat kumat, saudara. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus inilah seorang pribadi dapat diselamatkan. Jika seseorang tidak percaya pada Yesus Kristus, maka dia pasti akan binasa. Paulus dengan tegas menyampaikan, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Ayat ini dengan tegas menyampaikan akan kemurahan Allah Bapa yang besar melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberikan dengan cuma-cuma alias gratis, saudara. Kita semua, saudara, dibenarkan, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena usaha kita, saudara. Tapi ini adalah inisiatif dari Allah kita, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, apakah balasan dari kita terhadap kasih karunia Allah Bapa yang besar ini, yang telah memberikan kepada kita secara cuma-cuma? Apa balasan kita, saudara, terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang mau menanggung semua dosa kita ini? Kita justru menambah luka-luka Yesus, saudara. Kita kembali menyalibkan Yesus dengan segala perbuatan dosa kita. Kita tidak mau hidup benar. Kita bertobat, tetapi bukan pertobatan sejati. Kita bertobat di dalam pertobatan tomat, tobat kumat. Kalau kita beriman dan percaya pada Yesus, mana buktinya, saudara? Mana buktinya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Nah, bagaimana cara hidup benar di mata Tuhan, saudara? Janganlah kita berbuat baik supaya, atau dengan suatu tujuan supaya selamat dan masuk surga, saudara. Bukan, saudara. Ini adalah salah. Orang yang percaya Yesus berbeda dengan mereka yang di luar sana, saudara, di mana mereka menekankan pada amal dan ibadah sebagai syarat untuk masuk surga. Berbuat baik bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, saudara, adalah sebagai ucapan syukur atas anugerah Allah. Dan berbuat baik merupakan tanda bahwa kita beriman kepadanya. Tanpa adanya iman, saudara-saudara yang terkasih, maka sulit bagi kita untuk berbuat baik. Jika kita beriman pada Yesus, maka Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus akan berkarya di dalam diri kita, saudara, menuntun serta membimbing kita untuk dapat berbuat baik. Dan buah yang akan dihasilkan adalah seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jadi jelas, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu datangnya dari iman kita, saudara. Jadi jelas syarat keselamatan adalah yang pertama, saudara, kita harus beriman. Saya ulang, saudara, syarat pertama, kita harus beriman kepada Yesus Tuhan. Kita tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Yang kedua, saudara, harus dilahirkan kembali, melakukan pertobatan sejati, bukan pertobatan tobat kumat, tetapi pertobatan sejati. Dan yang ketiga, saudara, dengan tindakan nyata dalam iman, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Janganlah, saudara-saudara, kita berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi lakukanlah perbuatan baik sebagai ucapan syukur dan bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dan diselamatkan. Mari, saudara-saudara, kita mau lakukan, kita mau berimankan, dan kita tunjukkan iman kita dengan tindakan nyata. Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup benar yang berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus kini dan sepanjang segala
abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum.